Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa, amma ba'd. Ayuhal ikhwah, ketika seseorang memiliki profesi sebagai seorang pedagang, apapun yang ia jual, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, alat elektronik dan yang lainnya, maka salah satu di antara hal yang penting untuk dia ketahui adalah berkaitan dengan zakatnya, agar perniagaannya tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang zakat urudut tijarah. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang zakat urudut tijarah ini, maka perlu kita mengetahui apa makna dari kalimat urudut tijarah. Urudut tijarah maknanya adalah al-mal al-mu'ad lit-tijarah, yakni harta yang disiapkan untuk dijual kembali. Baik harta tersebut merupakan harta yang secara ainnya wajib dizakatkan, seperti unta misalnya, sapi, kambing, emas dan perak, ataupun barang yang dijualkan tersebut merupakan barang yang sama sekali tidak kena zakat secara ainnya, maka semua ini disebut dengan urudut tijarah. Bagaimana hukum zakat terhadap urudut tijarah ini? 4 imam madhab, baik itu dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya sepakat akan wajibnya zakat pada urudut tijarah ini. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma' tentang wajibnya zakat pada urudut tijarah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari usaha kalian yang baik-baik tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa wajibnya zakat pada urudut tijarah. Bahkan dalam sebuah athar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, "Laisa fil urudi zakatun illa ma kana lit-tijarah." Tidak ada zakat pada barang kecuali jika barang tersebut diniatkan untuk diperjualbelikan kembali. Nah, ahibati fillah, kemudian berkaitan dengan zakat urudut tijarah ini, bagaimana hukumnya kalau seandainya ada seseorang yang memiliki barang di awal tahun, namun di pertengahan tahun barangnya tersebut misalnya sudah terjual sebagiannya atau bahkan terjual semuanya. Bagaimana dengan hitungan haulnya? Maka dalam masalah ini sebagaimana telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, bahwa la yanqati' haulul urud wan naqd bitahawul min ahadihima lil akhar, yakni hitungan tahunnya tetap berlanjut. Jadi sekalipun barang dagangannya tersebut di pertengahan tahun sudah menjadi uang, maka hitungan tahunnya tetap berlanjut, yang artinya nanti di akhir tahun dia harus mengeluarkan zakat dari barang dagangannya tersebut. Kemudian di antara pembahasan urudut tijarah ini adalah berkaitan dengan nisab. Berapa nisab untuk urudut tijarah? Nah, untuk nisab urudut tijarah atau barang dagangan, ini adalah qimatu adna an-nisabain, yakni nilai terendah dari 2 nisab, yakni al-dhahab awil fiddah, emas atau perak. Maka tatkala barang dagangan seseorang sudah mencapai salah satu dari 2 nisab ini, mencapai salah satu dari nilai emas dan perak, maka dia sudah wajib zakat. Nah, namun untuk menghitungnya di sini, apakah ketika seseorang misalnya memiliki uang, kemudian juga ada barangnya, apakah uang tersebut digabungkan untuk mencapai nisab atau tidak? Maka jawabannya adalah tudammul urud ila naqd. Maka uang tersebut digabungkan kepada barang dagangannya tersebut untuk dijadikan atau untuk mencapai nisab dari sebuah zakat.
Setelah kita mengetahui bahwa ketika seseorang sudah memiliki nisab, ya, baik ya secara langsung bahwa nilai barang dagangannya tersebut sudah mencapai nisab, atau dengan menggabungkan uang yang dimiliki dan barang dagangannya tersebut. Lalu kita ingin mengetahui apa saja yang dihitung ya untuk mencapai nisab tersebut. Apakah semua barang yang ia miliki atau sebagiannya? Maka di sini yang perlu diperhatikan adalah untuk menghitung ya yang wajib zakat pada barang dagangan itu adalah barang yang dipersiapkan untuk dijual saja. Artinya barang yang dimiliki oleh seseorang tersebut ya, ketika barang tersebut ya tidak dipersiapkan untuk dijual, maka tidak masuk di dalam nilai atau tidak termasuk di dalam nisabnya. Sebagai contoh misalnya, ada seseorang memiliki toko ya yang menjual ya makanan, snack atau pakaian misalnya. Nah, di situ yang dijual adalah pakaian. Namun di dalam tokonya tersebut ada lemari untuk dia menyimpan barangnya. Nah, apakah lemari tersebut dihitung untuk mencapai nisab ya sehingga dia wajib untuk dizakatkan? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi selama lemari tersebut tidak dipersiapkan untuk dijual, maka dia tidak masuk dalam hitungan. Jadi yang dihitung adalah ya, pakaian yang akan dijual tersebut. Atau sebagai contoh misalnya, ada seseorang yang memiliki toko yang menjual makanan misalnya, tetapi di dalamnya ada kulkas misalnya, tempat dia menyimpan ya barang-barang ya seperti makanan atau minuman. Apakah ya ketika dia menghitung nilai barang dagangannya tersebut masuk kulkas ini? Jawabannya adalah tidak. Ya, kenapa? Karena ya itu tidak dipersiapkan untuk dijual kembali. Maka ini yang perlu diperhatikan. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Nah, setelah kita mengetahui apa yang masuk dalam hitungan dan apa yang tidak masuk dalam hitungan ya nilai dari nisab zakat urudut tijarah ini, kita ingin mengetahui berapa zakat yang harus dikeluarkan dari perniagaannya tersebut. Maka dalam hal ini qadrul mukhraj, yakni ukuran yang harus dikeluarkan untuk perniagaan itu sama dengan rubu'ul usyur, yakni 2,5%. Jadi inilah yang akan dikeluarkan oleh seseorang ketika ya barang perdagangannya tersebut ya sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Lalu kita ingin mengetahui bagaimana cara kita menghitung ya barang kita menghitung zakat yang harus dikeluarkannya. Maka di sini ada rumus yang barangkali mempermudah seseorang untuk menghitung berapa zakat yang harus dia keluarkan dari barang dagangannya tersebut. Nah, cara kita menghitung adalah yang pertama kita hitung ya berapa uang yang ada di tangan kita hasil penjualannya ya. Kemudian ditambah dengan ya nilai dari barang yang masih ada ya yang belum terjual. Kemudian kita tambahkan dengan piutang yang kita harapkan akan dibayarkan oleh orang yang berhutang. Nah, kemudian dikurangi dengan ya hutang yang sudah jatuh tempo pada tahun pembayaran zakat tersebut, baru dikalikan dengan 2,5% atau dibagi dengan 40. Maka inilah cara kita menghitung zakat yang harus kita keluarkan. Nah, namun dalam hal ini ada hal yang perlu kita perhatikan ya, yang perlu kita catat, yakni berkaitan dengan nilai dari barang yang akan kita tentukan ya berapa jumlahnya. Nah, di sini kan kita memiliki 3 nilai dari barang yang kita miliki, yakni nilai yakni harga belinya, kemudian harga yang kita pajang, kemudian harga dari pasaran. Nah, mana yang kita jadikan sebagai penentu akan nilai dari barang tersebut? Nah, ahibati fillah, di sini yang menjadi patokan kita adalah nilai pasaran, ya, bukan dengan nilai yang akan kita jual barang tersebut, atau bukan dengan nilai harga yang kita beli dahulu. Sebagai contoh misalnya, barang yang antum akan hitung nilainya, itu dulu antum beli misalnya dengan nilai sebanyak 200.000 dan antum pajang ya di toko antum dengan nilai 500.000.
Namun harga pasaran ya yang ma'ruf ya di pasaran itu harga barang tersebut adalah 300.000. Maka manakah yang akan menjadi patokan kita untuk menentukan nilai dari harta kita tersebut? Maka di sini yang menjadi patokan adalah 300.000-nya karena itu adalah harga pasaran. Nah, jadi seperti ini cara kita menentukan zakat yang harus kita keluarkan dari urudut tijarah, yakni barang perniagaan. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.